أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Khusus pada pengurus Majelis Ta'lim Al-Badru, keluarga besar, guru dan keluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah membaca kitab Kerukunan Jamaluddin dan Ma'rifatullah Sulaiman Tarif. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya kumulai dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah pada memberi rezeki akan hambanya yang Islam dan yang kafir di dalam dunia, lagi yang amat mengasihani segala hambanya yang mukmin di dalam akhirat. Itu makna bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah beri rezeki ada berpilih siapa aja orangnya, ya, hidup di dunia masih ya rezeki orang muslim orang kafir ya. Ar-Rahim khusus pada orang yang mukmin di akhiratnya dengan seluruh pemberian Allah yang oleh Rasulullah lah menjadikan kepada kita 100 rahmatnya. Satu dibagi di dunia 99 rahmat untuk kita di waktu sudah di akhiratnya. Segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala, itu makna alhamdulillah. Tuhan sekalian alam, rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sahabatnya sekaliannya. Nah, itu makna wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawatan itu rahmat Allah. Salam itu doa kesejahteraan, doa keselamatan. Alihi keluarga Rasulullah umum ya orang mukmin. Nah khusus keluarga Rasulullah itu Bani Hasyim dan Bani Muthalib, banyak orangnya. Masyhuran kita nya keturunan Hasan Husain. Ada banyak nih itu yang mereka kena boleh menerima zakat harta, zakat wajib, zakat al-dur. Sahabat Rasulullah itu orang bertamu dengan Rasulullah dan beriman dengan beliau. Sahabat namanya bertamu, beriman, bertamu dengan Rasulullah, tapi kada beriman lain sahabat. Beriman aja kada bertamu lain juga, seperti Uwais al-Qarni tabi'in dia.
Ya kalau bertemu dengan Rasulullah sama Rasulullah karena ia melihara ibunya. Amma ba'du, adapun kemudian dari itu bercontohan kepada kita mengawali perkara yang baik dengan berbismillah, kemudian dengan alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah supaya berkah. Apa aja asal nang baik oleh amrin jibalin la yaqra'u fihi bi bismillah fa aqta, perkara nang bagus ada dimulai dengan bismillah maka kurang berkah. Aqtab bahasa hadis kurang berkah. Menyeluruh itu asal nang baik aja. Kemudian ini menjadi dasar mereka mengambil mengawali bismillah, kemudian alhamdulillah. Itu dengan Quran mengawali bismillah, Fatihah, alhamdulillah. Kemudian salawatnya itu dengan dasar dari hadis Rasulullah. Baca salawat, diawali dengan salawat, doa selalu mustajab. Ada bersalawat tertutup pintu langit. Itu dasar dari hadis. Maka ketahui ulama hai talibnya orang belajar talib bahasa Arab. Itu sebenarnya laki-laki, tapi di dalamnya itu sudah ada perempuannya. Bahasa dahulu talib, talabah, perempuan, laki-laki, tapi nah itu sudah sama aja sudah. Kata ulama hai talib bahwasanya sungguhnya fardu atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang akil balik mengetahui ia akan makna dua kalimat syahadah. Wajib hukumnya berdoain, laki-laki kah orangnya, perempuan kah? Tapi sudah balik, laki-laki baliknya dengan ada wujud umur bisa atau wujud tanda, perempuan dengan wujud ada min balik ngarannya. Akil orangnya kada gila, akalnya tuh sehat. Kawa mengajin itu wajib, bantanya kada bakal gila orangnya kada wajib. Masih kekanakan kada wajib. Nah ini wajib. Kita yang sudah tua ini alahan pada wajib ya. Tua ada orangnya bacucu. Nah, artinya wajib benar itu. Bagaimana ada tahu sekalinya kita tertinggal. Sembahyang aja bang kitanya, puasa aja bang kitanya, ada ketinggalan tapi tetap ditulis Allah dosa karena kadang menuntut ilmu, dosa kadang menuntut ilmu. Itu untung ada majelis menghilangkan dosa pribadi masing-masing kita. Karena tulisannya nak parodu. Bahasa Arab, bahasa kita wajib, apa arti wajib? Sudah belajar kita apabila ada kerja berpahala, mau ditinggalkan disiksa. Sembahyang di kita disiksa orang lain aja dalam kubur karena kadang mengaji, ada menuntut ilmu. Kadang-kadang kegayaan bahasa orang menuntut ilmu mengaji itu memang kafarduan itu. Nah ini seluruh mazhab sama dasarnya talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Muslim. Ditambahi ada muslimatin, ada tambahan daripada satu riwayat tapi sahih hadisnya ala kulli muslim. Ada mula menuntut ilmu itu yang fardu ain seperti ini adalah hukumnya wajib, faridatun fardu ala kulli muslimin, bagi tiap orang non muslim laki-laki atau perempuan. Artinya kada fatwa itu memang hadis. Cara menuntut ilmunya bagaimana? Yang pertama mengetahui akan makna dua kalimat syahadah.
Karena rukun Islam itu rukun Islam yang pertama syahadah. Bacaannya mudah, dibaca tiap sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh aja wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Tidak ada masalahnya itu. Tetapi wajib mengetahui, bukan sekadar dibaca, mengetahui makna kandungan daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pelajari dahulu sifat 20 tuh. Sudah dipelajari itu kandungannya ya sifat 20. Nah ini maknanya jadi sini. Dan mengetahui segala rukun Islam, karena kita beragama Islam harus ketahui ya rukun agama kita juga nang mana-mana, dan rukun iman syahadat, rukun Islam, rukun iman sudah dipelajari di sifat 20. Nah ini menambahi supaya kuat, karena di ujung ini setelah sifat 20 ini sedang bicara pakai itu perintah Allah. Mengenal Allah, syahadat asyhadu pakai perintahnya. Bayang tuh pakai dah ibadah, tapi dalamnya ada hukum pakai, peraturan tata cara dan seterusnya. Pakai menjadi perbuatan atau kelakuan Rasulullah, syariat kepada kita umat. Batin Rasulullah dah hakikat awan kita. Allah Ta'ala nang maulahnya dan Allah juga nang menyuruhnya. Dan menyembuhkan dengan hati akan segala etika di dalamnya daripada mengenal Allah Ta'ala dan mengenal segala pesuruhnya, supaya menjadi Islam yang sebenar-benarnya daripada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk surga lepas daripada kekal di dalam api neraka. Dua kalimat syahadat, rukun Islam, rukun iman. Di dalam dua kalimat syahadat itu menyungguhkan, meyakini dan membenarkan. Tidak boleh ada ragu. Di dalamnya mengenal Allah, mengenal pesuruhnya. Pesuruh itu bahasa kita ya Rasul. Rasul itu mufrad, seikung satu orang rasul. Rasul itu jamak beberapa rasul. Rasul pesuruh segala pesuruhnya. Apabila kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, kenal kepada Islam, kenal kepada iman, jangan berubah, masuk surga. Ada bacaan disiksa orang ke dalam neraka. Kita ada di lagi di mana mandak diri, tak masuk surga. Nah itu aja mudah aja bang tuh. Kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, kenal pada yang namanya agama kita Islam, kenal kepada yang namanya iman. Biar jangan ada syak ragu lagi, masuk surga ya. Kalaupun berdosa, apalagi kan berdosa, dosa itu diampuni Allah Ta'ala, kan berdosa Allah Ta'ala. Ini berdosa aja tuh ya termasuk surga juga. Kan berdosa orangnya karena Allah Ta'ala ampuni ujian Allah. Ada orang dah Allah hambari tak kerja dosa diampuni, tak kerja dosa diampuni. Kada ada berdosa jadi. Nah, bacaannya supaya menjadi Islam yang sebenar-benarnya daripada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya di situ bisa orang kada belajar, lalu kada tahu sewujudannya umat Rasulullah dan sewujudannya karena kada belajar, paham. Nah, karena kada belajar kada tahu, disitulah permasalahan wujud siksa. Baik ada disiksa orang ada dalam kubur, ya kada, insyaallah selamat saja. Saya belajar perlu belajar itu memang kita berniat hati menghilangkan kebodohan di dalam diri kita kepada agama. Jadi dibuka sambil waktu belajar itu untuk kebenaran yang dicari itu bukan alim mengalih dicari karena bisa membunguli orang, karena alim dicari orang yang cerdik. Lawanan jahil pengulinya ya, apabila kebenaran yang dicari selamat di dunia akhirat. Banyak sini bacaannya menjadi Islam yang sebenarnya bacaannya habis betul. Nah, sambungannya itulah segala rukun Islam, itu sambungannya. Dua puluh enam namanya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Abihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Halaman 26, sambungan 20. Habil haditsil qudsi inna fi jasad ibni adam mudghatan bil mudghati qalban bil qalbi fu'adan bil fu'adi ruhan bil ruhi sirran bil sirri nuran bil nuri anak. Dan daripada dia hadis kursi lain hadis bicara yang ada di kitab kita. Hadis kursi itu Rasulullah langsung dengan Allah. Kalau ini melewati Jibril itu Quran jadinya. Lain halamannya lain. Hilang kan atau kopinya? Nah, hilang biar tuh kemana hilangnya? Halaman 26 lain. Iya, ini yang kita. Tapi bawa. Iya. Tinggal sedikit, tinggal ada beberapa baris. Ya, tinggal tuh. Kalau dibaca situ kan ada. Nah, 27 berarti lah. 27.
Qada'ul Fawaid. Inilah bacaan anunya. Kita sekadar membaca aja lah. Allah belum jelaskan kita. Qada'ul Fawaid ini bertentangan dengan mazhab kita, Imam Syafi'i. Karena mazhab kita kan ada 4 mazhab ya. Mazhab Imam Syafi'i, seorang ketinggalan sembahyang fardu maka wajib puasa, wajib mengqada. Kita hanya ada beda mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanifah tinggalan bisa dibayar fidyah, sembahyang bayar fidyah, puasa bayar fidyah, tapi persyaratan orang ujur. Termasuklah di dalam kata ujur orang sudah meninggal dunia. Hilah ada hilah itu ada beberapa fidyah sebenarnya yang dibayar. Abu Hanifah tuh. Nah, Qada'ul Fawaid ini kayak bertentangan sama mazhab kita, mazhab Arba'ah. Nah, ulun pada tahun ini orang ambil di mana? Ulun ada depan berguru dan kada pernah mengajarkan ini guru, hanya sekadar mengetahui aja. Beliau mungkin mengambil ini ada kan kitab keluarannya, coba kita membaca, tapi ulun kada makai. Kalau biar nak makai sarah biar jelas, karena ulun makai mazhab, ulun apabila bertentangan dengan mazhab kada makai. Ulun punya prinsip kitab apa aja memang mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita punya mazhab kita yang kita pakai, tapi kalau bertentangan mazhab kada pakai. Tetapi kalau kita berpindah ke Imam Ghazali, cari ini Imam Ghazali kada ada dua ini. Nang Qada'ul Fawaid ini orang Bahari itu di manakah? Ulun khawatir kalau dimasuk di mazhab orang Bastiyah itu. Orang Bastiyah itu ada satu tasawuf apabila mencapai satu derajat bastun itu ada bersariat. Orang khawatir itu artinya bubuhan yang tasawuf nang ada bersariat. Nah ini nang dipakainya karena mazhab 4 tidak ada, dia Imam Ghazali tidak ada. Ulun memadahkan dulu agar supaya biar misalnya maka salah dia ulun kada bertanggung jawab Allah Ta'ala, karena ini kitabnya tertulis di sini sekadar agar supaya selama ulun yang menyampaikan, ulun akan menyampaikan kalau bertentangan dengan mazhab, tapi biar bertentangan dengan mazhab ulun hanya memadahkan. Nah ini kada ada mazhab kita kayak itu, karena ini ada pada sebahan kayak Imam Syafi'i, sedangkan sidin kada ada. Kita bacalah. Dan ulun mengetahui ini terbanyak nama memakai ini orang sampai kepada kada bersariat sembahyang jadi kada sembahyang jadi seumur hidup sembahyang 2 rakaat apabila lebih 2 Allah Ta'ala tahu tang ini yang berbahaya nih anunya, makanya padahkan berdulu dan kada menghabiskanlah kita baca karena sangat berbahaya apabila pian kada mengerti kan ulun padahkan berdulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qada'ul Fawaid. Baru mulai ini pasal Qada'ul Fawaid yang dikalau dari kitab Tarkib. Kemudian dari beberapa kitab masyhur telah berkata Imam Syafi'i. Ini ulun jadi berbicara. Baru mulai aku mendapat dari setengah pemikiran Islam mengatakan bahwa sembahyang fawaid itu aku melihat dalam kitab. Berkata dia itu para yang menyatakan mana sembahyang yang tertinggal dahulu akan adalah diqadha dengan Qada'ul Fawaid yang lagi masyhur ratus tahun. Ini adalah mazhab kita. Imam Ghazali itu Sultanul Auliya, kurang lebih tahun Imam Syafi'i kan dengan sangat dekat dengan
sahabat Rasulullah. Artinya bukan ratus tahun. Kalau ratus tahun masih dekat sini aja. Kita ini sudah 1400 daripada hijrah Rasulullah. Dikuranglah 1400 berapa lebihnya itu dikurang dengan kepada Rasulullah. Nah itulah berjalannya yang sahabat. Kata sahabat 1 kurun 100 tahun. Kata tabi'in 1 kurun 100 tahun. Itu 200 tahunan. Sedangkan dari Imam Asy-Syafi'i itu maka tadi 100 tahun berwaktu itu sangat jauh. Sangat jauh di dalam kata menemukan antara sebenarnya dengan seperti berapa banyak orang menisbahkan satu pendapat kepada satu imam yang beliau tidak ada pendapat itu. Di dalam satu sufiah yang paling tinggi, Ibnu Arabi, orang banyak mengkafirkan beliau karena mereka mengatakan pendapat beliau pada satu kitab yang beliau tidak ada. Abdul Sya'rani membahas dalam kitab itu sangat banyaknya orang di akhir makna karangan-karangan nisbahkan tidak ada kepada suatu imam besar, tapi beliau tidak ada seperti itu. Coba kita baca lah. Coba jadi ulun ke atas tadi, karena ini rata-rata itu yang dipakai oleh mereka. Bukan mazhab Syafi'i, ini mazhab Bastun. Sampai derajat tidak bersyariat lagi. Coba kita baca lah. Nah, bacaan itu sebenarnya menyatakan mana sembahyang yang tertinggal. Itu tuh dahulu maka hendaklah diqadha fawaid yang nyata lagi masyhur atas orang yang tahu dan berwaktu berapa bulan bertahun yang tiada sembahyang atau seumur hidup selama ini adalah mazhab Syafi'i seperti ini tidak. Mazhab Syafi'i begitu kita subuh taguri langsung menghadap. Di waktu kita sakit mengerja salat di waktu ada salat di waktu sakit itu aja masyhur kita. Hati-hati ini maksudnya yang memakai dan ini sangat dibanggakan oleh orang itu orang mereka sampai kepada tahap kada bersyariat membanggakan ini riwayat ini. Ulun kada karena bertentangan dengan mazhab kita. Cuma sekadar supaya sepian tahu tapi mau pian makai sarah pian kan itu lain urusan ulun tuh. Pian juga nak makai yang tiada sembahyang inilah atau seumur hidupnya selamanya akan bersembahyangan nih cukup nih ini aja digawe. Di mana mazhabnya nih? Di mana Rasulullahnya? Di mana Quran kan beda. Nah itu aja hati-hatilah kita. Walaupun kitab dari karangan guru-guru kita tapi itu mereka kadang hanya memberitahu dalam makna jangan sampai tersalah itu aja. Adapun dalam kitab Tasrifus Salah dikatakan sembahyang ketika pada zaman Nabi kita Muhammad SAW karena Nabi SAW inna qadar fa'id ta'atul lail jum'ah telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya aku mendengar sayyidina Nabi Muhammad SAW terlebih besar pahala sembahyang kepada itu kepada Allah. Sembahyang qadar fa'id itu kepada Allah. Artinya qadar fa'id yaitu untuk membayar hutang sembahyang yang tertinggal. Waktu dikali sehabis sembahyang maghrib pada malam Jumat. Hendaklah diwajibkan sembahyang qadar fa'id. Kalau Nabi yang saya umatku sembahyang qadar fa'id maka terbayarlah keadaan selama 200 tahun. Berkata Sayyidina Umar aku mendengar sabda Nabi SAW seluruhnya sahabat angkat di situ. Tetapi tidak ada di kitab Ihya Ulumuddin dan tidak ada juga di dalam Ibnu Arabi karena nah inilah kita ini sampai masuk makna riwayat sampai sahabat nak empat tapi tidak ada
kita punya prinsip di dalam belajar usul hadis. Hadis Rasulullah itu walaupun dipalsukan, ia akan terlihat kejelikannya itu, karena hadis Rasulullah itu bersusun dengan indah makna dan jahil. Jadi kalau orang memasukkan hadis Rasulullah, terlihatlah ada bisa kada kelihatan lalu. Nah di sinilah hadis kan tidak akan bertentangan dengan Quran. Kemudian di bawahnya sahabat Rasulullah tidak akan bertentangan dengan Rasulullah. Itu kan seluruhnya. Coba kita lihat aja nah itu. Kalau sebahagian jangan bacakan. Barang saya umatku laki-laki pernah mengerjakan sampai yang terpadu, saya tutuplah keadaannya, keadaan ibunya, bapaknya, anak bininya, kata isi rumah sekalian mereka diampuni Allah bersama mereka. Nah ini lah. Kalau kelebihan di dalam makna kita mengerja sesuatu lalu suruh tetangga sudah dapat ampunan Allah bisa, tapi kalau urusan sembahyang kada bisa. Abah kada sembahyang biasanya kita kada bisa, kita kada sembahyang biasanya abah kada bisa, karena keperluannya masing-masing satu persatu, maka satu persatu aja mengkada. Hanya hukum apabila ada seorang yang meninggal dunia puasa belum dikerjain sama anhu waliyuhu, maka wajiblah mempuasakan itu oleh ahli warasahnya. Nah ini kan seperti itu, artinya pekerjaan kayak pian lah. Mau haji meninggal dunia, maka boleh orang lain menggawinya, badal kan, tapi tetap hajinya digawi. Ini kalau dah mana kalau seseorang belajar usul hadis, dia akan tahu antara hadis itu sahih dan palsu. Makanya dulu ini dibanggakan orang benar, orang bertasawuf, pura-pura ahli tasawuf. Sangat bangga dengan Qadaul Fawaid ini. Mereka seolah cukup sembahyang 2 rakaat aja, cuma hidup. Nah itulah bahayanya, sampai ke anak bini kada bisa sembahyang lagi, sisi rumah kada bisa sembahyang lagi. Nah ini lalu cocok mana ada Rasulullah, mana ada Rasulullah nyampaikan seperti itu. Itulah maksud kita. Tidak mengatakan bahwa antara masuk di sini, ulun khawatirnya itu masuk di situ tadi, membenarkan riwayat ini, tetapi mazhabnya mazhab bastun, mazhab orang yang sampai kepada makam tasawuf, mereka tidak lagi bersyariat. Nah inilah mazhab mereka, tapi tidak ada di mazhab Syafi'i itu, tidak ada di mazhab Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada di mazhab Umar, tidak ada Utsman, tidak ada, sahabat 4 itu tidak ada, karena mereka mazhabnya Ahlussunnah Jamaah. Alaikum bil khulafa'ir rasyidin, lazimi oleh Rasul dengan khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khulafa'ir rasyidin. Addu alaih bin nawajid, addu alaih bin nawajid, gigit olehmu, ini pegang dengan gigi bahaman, gigi yang kita kuat banan pegang. Sedangkan mereka tidak ada. Tidak ada. Begitu di zaman Abu Bakar, orang memisah antara fardu sembahyang dengan zakat. Mereka tidak mau berzakat, tapi tetap sembahyang. Bagaimana keputusan Abu Bakar sini? Beliau mengatakan bahwa orang itu tidak Islam, murtad, maka perang. Karena Quran aqimus shalah atau zakah. Ini sahabat Rasulullah. Kamu sembahyang, kamu bayar zakat. Kalimah dua itu tidak bisa dipisah. Apabila dipisah, murtad jadinya. Kada mewajibkan kan? Bayangnya tapi kada wajib zakat. Tak ada kaifiatnya, pian jelas tak. Ulun kada dan ulun kada juga menyalahkan, cuma ulun khawatir mazhabnya itu. Karena kalau mazhab Syafi'i tidak ada ini.
ulun sudah bertemu orang-orang yang makai ini rata-rata orang-orang sombong dengan tasawuf, rata-rata. Nah itu salah saya itu yang baca-baca aja nih itu ulun kada baca. Cuma yang orang baca sarapian aja. Artinya siapa tahu pian kena bertemu guru makai ini itu sarapian itu. Ulun kada makai itu. Cuma itu cukup kita mengetahui sebenarnya itu sisi ini mengetahui ada orang-orang yang seperti ini, kitanya aja hati-hati dalam makna belajar. Nah kemudian ini sahdan barulah ini pasal yang tafsir surah Fatihah. Nah ini tafsir cukup pribadi lah, jadi tidak bisa diajarkan. Dua sudah, nang kada kawan. Ulun sedikit manuakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah menamai dirinya Ar-Rahman. Ya Muhammad, aku mengatakan engkau. Ar-Rahim, ya Muhammad, aku mengatakan rahasiaku padamu. Nah ini tafsir Fatihahnya hanya khusus pribadi. Jadi tidak ada mufassir. Nah ini kayaknya orang Bahari di waktu asyik dengan Allah melewati amaliyah Quran, amaliyah jalur tariknya Quran, asyik oleh Allah Ta'ala hancur labur orangnya karena bakabillah baka dengan Rasulullah akhirnya dua ya Allah dan Muhammad. Nah ini ulun kada juman karena ulun kada ada tafsirnya. Nah coba kita bawahnya lah. Makanya ulun padahal kan pribadi pian aja nih ini pian baca seorang aja kan ulun padahal aja. Coba deh. Aing kada sembarangan baca kitabnya ini. Inilah arti Fatihah itu di bawah. Diketahui kesudahan mengenal dalil Quran yang tersebut sebanyak 30 juz. Itu pada Fatihah, maka belum mengetahui artinya ada asal keadaan Fatihah itu. Belumlah sempurna ia baca dua hadrah, kifarat dua arwah, mengajar orang baca Quran. Artinya Fatihah di dalam semuanya. Itu kelebihan pribadi mengetahui itu. Tapi tidak bisa diajarkan karena tidak ada mufassir yang seperti ini. Tafsir yang khusus tangan daripada Ahmad Ibn lah khusus Quran. Tafsirnya kebatinan aja semuanya. Tidak ada juga seperti ini. Jadi nah ini pian seorang aja karena baca seorang aja. Khusus pribadi ini. Ada kawa pian karena membacakan apalagi ada rekamannya habis enggak salah-salah aja orang di mana pulang belajar aja pulang. Nah ini rekamnya rekam syahadat, rekam bismillah, rekam alhamdulillah. Rekam itu bahasa kita hanya sekadar di dalam makna seolah-olahnya untuk jalan pertama. Jalan pertama orang mempanahkan diri melewati rakam. Itu. Hanya buang rakam apa ada ampun nang rakam. Rakam biasa kita bentuknya. Nah ini sambungan itu tadi sebenarnya isinya. Kalau kita lihatlah sekadar mengetahui aja. Ashadu alif itu seolah jadi kepala, sin seolah jadi tubuh, legitnya senda ada titiknya tuh, kemudian senda ada pulang legit bahasa orang Bahari itu tangan hanya jadi pinggang dan hanya jadi kaki. Hampir cari ya mana ada. Nah ini disebut rakam. Rakam orang jalan awal mempanahkan diri. Bismillah, jadi seolahnya itu. Tiga dah, kepala tubuh tangan, sinnya pinggang, memnya kaki. Bismillah tuh, untuk akan orang bisa ke Bismillah, asyhadu. Alhamdulillah, alifnya tuh kepala, lam, tubuh, ha, tangan, mem, pinggang, dan kaki. Ulun kan makai jual ini.
cuma tahun ada karena ulun memakainya ke Rasulullah. Jadi kada memakai katulisan. Bang Rasulun kalau katulisannya ya bolehlah, tetapi tulisan itu apa juga? Hanya ketulisan, lebih bagus ke orang yang mengeluarkan tulisan. Cuma sekadar tahu aja. Nah, coba kita lihat, mungkin sambungan itu tadi. Bismillah kepala ar-Rahman tak ar-Rahim antara dua kani. Alhamdulillah muka kita. Rabbil alamin telinga kanan, Rahman telinga kiri. Rahim kedua tangan, mereka midin belakang. Ya kana mudu lihir, yang nasta'in dada. Ihdinas siratal mustaqim urat lidah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim mustaqim maghdubi padu 'alaihim hati kura waladhalin hati amin jantung. Ada apabila pian mencari tafsir dan tidak ada juga pengajarannya. Nah ini ayatnya orang dapat ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Jadi ulun kan makai juga. Nah ini sama. Akhirnya nih orang membanggakan orang supiah dengan rakamnya ini. Sebenarnya kan ada bapaknya nih ini. Ini hanya sekadar ayah orang asiknya seseorang nah itu. Lalu seolah ada di balik Allah hikmah. Hikmah itu kandungan rahasia-rahasia yang berbeda pribadi-pribadinya. Hati-hatilah tak. Jadi ulun padahkan dah ada maka itu. Kemudian bahari guru ulun panggil juga rakam dah ada makai juga. Ada makai huruf 28 tuh terakam di tubuh. Ada juga makai. Hanya sekadar tahu. Jadi ulun bacakannya supaya selesai. Akhirnya sampean asa hebat sudah makai itu. Padahal kada papanya orang ada makainya nu tahun ada. Mana bisa? Semuanya kada bisa. Itu kan hikmah dari pribadi seseorang, mungkin dia tulis akhirnya terbawa kepada orang lain. Ya kada bapak bahasa kita. Kemudian apa rakam semuanya, nah mandak kita ke sebelah kan. Nanti alam lahud alam dia alam nasuk itu orangan mata merah itu semuanya tidak ada. Hanya mempanahkan diri melewati keagungan Allah, tetapi melewati rakam. Kada akan menyampaikan kehadiran Allah, dia akan tertahan. Makanya ini hanya ilmu hikmah. Jadi itu mengatakan karena bisa tahu pian belajar apa orang ada belajarkan ini. Cukup tahu baca seorang aja. Karena dikatakan apa yang terjadi di atas supaya kita jangan salah paham dari ilmu rahasia di mana jatuh hak itu tiada rusak tiada binasa lagi laisa tiada dapat dibangun satu apa juga menaikkan rahasia juga adanya. Artinya hati-hati nah itu. Nah ini bisa diajarkan. Sebelah masih rakam. Dan sambungannya 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal dalam mengetahui diri kita. Nah, itu kan boleh nih. Yang ulun beberapa batang guru membanggakan rakam nih itu kan ada papanya. Cuma kita ini kan hendak orang. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua. Mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit mati dan karena husnul khatimah. Kita mengumpul dengan perkasihnya anbiya wal mursalin awliya syuhada salihin dengan berkah wujud Rasulullah di dunia wal akhirah. Di sini surat Al-Fatihah.